Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Irfan Dedi. Kali ini kita akan mencoba membahas kupas tuntas soal matematika persiapan ujian sekolah untuk materi matematika minat bagian yang kedua. Yuk sama-sama kita bahas soal-soal lain. Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Diketahui lingkaran 2x kuadrat tambah 2y kuadrat min 4x tambah 3py min 30 melalui titik min 2,1. Kita diminta persamaan lingkaran yang sepusat tetapi jari-jarinya 2 kali panjang jari-jari lingkaran yang ini gitu ya. Berarti ini kalau kita tuliskan di sini 2x kuadrat tambah 2y kuadrat min 4x tambah 3py min 30 sama dengan 0. Ini kan melalui ya min 2,1. Nah, kita cari P-nya, kita substitusi langsung ya. Berarti jadi 2 min 2 pangkat 2 tambah 2 1 pangkat 2 min 4 kali min 2 tambah 3P kali 1 min 30 sama dengan 0. Oke, berarti ini kalau kita lanjutkan, ini jadi 8 tambah 2 tambah 8 tambah 3P min 30 sama dengan 0 gitu ya. Berarti kita dapatkan 3P ini sama dengan 12. Berarti P-nya sama dengan 4. Oke. Nah, sekarang kita substitusi nih ya nilai P-nya ke lingkaran yang ini ya. Saya tulis di sini ya. Berarti ini saya tuliskan lingkarannya jadi 2x kuadrat tambah 2y kuadrat min 4x tambah karena P-nya 4 jadi 12y min 30 sama dengan 0. Nah, ini kita bagi dulu semua dengan 2 ya. Berarti jadi x kuadrat tambah y kuadrat min 2x tambah 6y min 15 sama dengan 0. Ya. Nah, sekarang kita cari pusat lingkarannya. Ingat di sini berarti A-nya itu min 2, B-nya itu 6, C-nya itu min 15. Berarti pusatnya itu rumusnya kan min setengah A, min setengah B. Berarti kalau kita substitusi, ini jadi 1, min 3. Oke. Selanjutnya kita cari jari-jari ya. Ingat jari-jari rumusnya akar dari 1/4 A kuadrat tambah 1/4 B kuadrat dikurang C. Berarti kalau kita substitusi nilainya akar dari 1/4 dikali A-nya min 2 itu jadi 4 ditambah 1/4 B-nya 6 jadi 36 dikurang min 15 jadi plus 15. Berarti ini jadi akar dari 1 tambah 9 tambah 15 atau akar 25 maka R-nya adalah 5. Oke. Sekarang kita mau cari persamaan lingkaran yang baru ya, persamaan lingkaran baru. Nah, ini tadi dia bilang pusatnya sama. Berarti pusatnya 1, min 3, kemudian jari-jarinya 2 kalinya, berarti 2 kali 5 sama dengan 10. Perhatikan, untuk pusat itu sering dimisalkan A, B ya. Berarti persamaan lingkarannya bisa kita tulis rumusnya X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat, ini sama dengan R kuadrat. Berarti kalau kita tuliskan, ini jadi X min 1 kuadrat tambah Y plus 3 kuadrat sama dengan 10 pangkat 2. Berarti jadi X kuadrat min 2X tambah 1 plus Y kuadrat plus 6Y tambah 9 sama dengan 100. Oke, kita susun menjadi X kuadrat tambah Y kuadrat min 2X tambah 6Y, 1 tambah 9 itu 10, nah ini 100 pindah menjadi min 90 sama dengan 0. Berarti kalau kita lihat jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita perhatikan sebuah lingkaran dengan pusat P2,3 menyinggung garis 4X tambah 3Y min 7 sama dengan 0. Kita diminta menentukan persamaan lingkaran.
Nah, kalau kamu perhatikan, misalnya saya buat ini lingkarannya ya, seperti ini. Nah, ini kemudian lingkaran ini disinggung oleh sebuah garis. Misalnya garisnya ini saya buat, ya. Nah, kalau kamu perhatikan lingkaran ini kan mempunyai pusat ya, misalnya pusatnya di sini. Nah, ini kita tarik ke sini. Ini tarik tegak lurus, ini adalah jari-jarinya. Jadi kalau seandainya ini kita misalkan sebagai pusatnya X1, Y1 gitu ya, pusatnya. Kemudian garis ini kita misalkan bentuknya AX plus BY tambah C sama dengan 0. Maka untuk mencari jari-jarinya, ini kita gunakan rumus R mutlak AX1 tambah BY1 tambah C per akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Ya, berarti ini kalau kita substitusi, jadi R sama dengan mutlak. Nah, kita ganti A-nya itu adalah 4, ya, dikali pusatnya itu adalah X1-nya 2. Jadi 4 kali 2, kemudian ditambah B-nya itu 3, dikali 3, kemudian C-nya adalah min 7, berarti min 7, ya, per akar dari, nah, ini A-nya 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. Nah, kita tutup ya. Berarti R-nya sama dengan, kita lanjutkan, 8 tambah 9 dikurang 7 per, ini akar 25. Ya, berarti bisa kita tuliskan R sama dengan, ini 8 tambah 9 dikurang 7, 10 per 5. Berarti R-nya adalah 2. Nah, untuk membuat persamaan lingkaran, kita sudah punya pusatnya, yaitu pusatnya A, B, yaitu 2,3. Kemudian kita juga punya jari-jarinya, yaitu 2. Maka ini kita gunakan rumus umumnya atau bentuk umumnya adalah X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kita sesuaikan dengan jawabannya ya. Berarti ini bisa kita tulis jadi X min 2 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat. Ini sama dengan R-nya 2 pangkat 2. Berarti kalau kita tuliskan jadi X min 2 kuadrat tambah Y min 3 kuadrat, ini sama dengan 4. Berarti kalau kamu perhatikan, jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Kita diminta hasil bagi dan sisa pembagian dari suku banyak 4x pangkat 4 tambah 3x kuadrat min 2x tambah 5 dibagi 2x min 1. Nah, untuk menyelesaikan ini, saya menggunakan cara corner ya. Jadi kita buat dulu seperti ini. Kemudian kita tulis koefisiennya atau konstantanya, pangkat 4, konstantanya 4. Pangkat 3 tidak ada, maka kita anggap 0. Pangkat 2 konstantanya 3, kemudian pangkat 1 konstantanya min 2, dan di sini konstantanya 5. Oke, kemudian ini dibagi 2x min 1. Nah, kalau 2x min 1 ini kita anggap sama dengan 0, maka x-nya itu adalah setengah. Jadi di sini pembaginya kita tuliskan setengah, ya. Jangan lupa di sini tuliskan tambah. Nah, langkah pertamanya ini kita turunkan, ya, ini tulis 4. Kemudian ini kita kalikan ke sana ya. Berarti kita kali, berarti hasilnya adalah 2. Nah, ini kita tambahkan 0 tambah 2 itu 2. Kemudian kita kalikan kembali ke sana, ya. Ini hasilnya adalah 1. Nah, selanjutnya kita tuliskan ditambahkan 4, kembali kalikan ke sebelah sini. Nah, ini menjadi 2. Nah, kemudian ditambahkan ini jadi 0. Kalikan kembali ke sebelah sana, ya, ke sini. Ini menjadi 0, tambahkan ini 5. Oke, berarti kamu perhatikan yang ini adalah yang disebut dengan sisa. Jadi sisanya itu 5. Sekarang perhatikan hasil baginya. Ini HX-nya, ya. Ini pangkatnya berkurang 1 ya, karena pembaginya pangkatnya 1. Berarti kita tuliskan 4x pangkat 3 tambah 2x kuadrat tambah 4x. Tapi perhatikan di sini pembaginya ya konstantanya 2. Maka semuanya ini kamu bagi dulu dengan 2.
Ya, berarti hasil baginya kita sederhanakan jadi 2x pangkat 3 tambah x kuadrat tambah 2x. Berarti kalau kamu perhatikan, ini jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Limit x mendekati 0, 2 sin kuadrat setengah x per x tangen x. Perhatikan untuk rumus limit ya. Kalau limit x mendekati 0, ini jangan lupa kalau ada bentuk sin ax per bx misalnya, ini sama dengan a per b. Atau misalnya limit x mendekati 0, kemudian tangen ax per bx juga sama dengan a per b. Atau yang ketiga, misalnya limit x mendekati 0, ini ada sin ax per tangen bx juga nilainya a per b. Jadi ini khusus untuk sinus dan tangen. Berarti soal ini kita tuliskan limit x mendekati 0, 2 sin kuadrat setengah x per x tangen x. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita tuliskan limit x mendekati 0, ini saya buka saja, jadi 2 sin setengah x dikali sin setengah x. Per bawahnya x kali tangen x. Nah, kamu perhatikan berdasarkan sifat limit ini, maka ini sudah bisa kita gunakan sifatnya. Berarti kalau kita lanjutkan ini jadi 2 dikali, ambil koefisiennya setengah per 1 dikali, ini juga setengah per 1. Berarti 2 dikali setengah dikali setengah. Berarti jawabannya 1 per 2. Atau pilihan yang tepat adalah yang D. Oke, mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Diketahui fx jika dibagi x min 2 bersisa 13, sedangkan jika dibagi dengan x tambah 1 bersisa min 14. Sisa pembagian fx oleh x kuadrat min x min 2 adalah berapa? Nah, ini kita perhatikan. Yang pertama kita ketahui kalau fx dibagi x min 2 itu sisa sama dengan 13. Ini kalau dibagi x min 2, ya, ini nilai x-nya itu sama dengan 2 ya. Berarti bisa kita tuliskan F2 ini sama dengan 13. Oke, yang kedua, Fx dibagi x tambah 1, ini sisa sama dengan min 14. Ya. Nah, sama dengan tadi, ini adalah x-nya sama dengan min 1. Berarti F min 1 itu sama dengan min 14. Oke, sekarang kita perhatikan Fx dibagi dengan x kuadrat min x min 2. Nah, kita diminta sisanya berapa ya. Nah, ini kalau kita tuliskan Fx sama dengan, ini ada Px sebagai pembagi, ada hasil bagi, dan sisa. Ya. Jadi kalau saya lanjutkan, ini jadi Fx, pembaginya ini ya, jadi x kuadrat min x min 2, ini saya pisahkan dulu, dikali hasil bagi, tambah sisa. Nah, karena pembaginya pangkat 2, maka sisanya pangkat 1, atau sering tulis AX tambah B. Ya. Nah, ini kamu perhatikan, ini Fx, nah ini pembaginya ini, kita faktorkan dulu apakah ada hubungannya dengan yang di sini ya. Nah, kalau kita faktorkan jadi X min 2, X tambah 1. Ini HX plus AX tambah B. Nah, kamu perhatikan, ini kan X min 2 adalah pembagi dari Fx ini ya. Berarti X min 2 itu adalah, kalau kita ganti F2, ini saya substitusi ini 0 kan, maka tinggal 2A tambah B. Nah, ini sama dengan 13. X tambah 1, berarti X-nya min 1, berarti F min 1, ini jadi min A tambah B sama dengan min 14. Nah, ini kalau kita eliminasi, kita kurangkan, ini jadi 3A sama dengan 27. Berarti saya dapatkan A-nya 9. Nah, kita substitusi ke sini, berarti jadi 2 kali 9 tambah B sama dengan 13.
Berarti 18 tambah B sama dengan 13, B-nya sama dengan min 5. Oke, berarti kita bisa simpulkan sisa pembagiannya tinggal kita substitusi ke sini. Sisa sama dengan 9X min 5. Oke, berarti jawabannya adalah yang B. Mudah bukan? Alhamdulillah, pembahasan soal kupas tuntas matematika persiapan ujian sekolah untuk materi matematika minat bagian yang kedua telah selesai kita bahas. Semoga bermanfaat. Ingat selalu, matematika itu mudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamsahamnida.